Mas Ilmi. Dikit Pak. Jangan malu-malu Pak. Ngomong dikit Pak, ayang Pak. Gimana Pak? Buat Pak hukum ada Pak. Pak, rambutnya kok jarang-jarang Pak, rambutnya Pak. Rontok ya? Keterangan begitu pernyataan dari Pak, ada permohonan maaf enggak Pak? Pak, berapa maafnya? Maafnya ada berapa? Pak, kunci katanya Pak. Halo. Oh, udah. Mau ngomong dia? Deretan karangan bunga memenuhi area depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Sebagian besar karangan bunga berisi ucapan selamat kepada pimpinan baru BGN, termasuk Nanik Deang yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menggantikan Dadan Hindayana. Namun, di antara deretan ucapan tersebut, terdapat satu karangan bunga yang mencuri perhatian. Pesannya berbunyi, "Terima kasih Bapak Presiden atas dipecatnya Dadan Soni Ladwig. Selamat bertugas pimpinan BGN yang baru." Karangan bunga yang mengatasnamakan Gemakos Goro itu bahkan menjadi perhatian warga dan pengendara yang melintas di Jalan Kebon Sirih. Di saat yang sama, aktivitas kantor BGN belum berjalan normal. Gerbang utama masih tertutup dan sejumlah pegawai terlihat menunggu di sekitar lobi gedung. Kondisi ini terjadi di tengah penggeledahan yang dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakil kepala, Soni Sanjaya dan Letjen TNI Purnawirawan Ladwig Pusung, setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut. Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Hindayana. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Deang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola. Temuan-temuan apa sih yang menjadi perhatian Bapak Presiden sehingga memutuskan mencopot pejabat yang lama dan mengganti dengan pejabat yang baru? Terima kasih. Tentunya selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini. Demikian? Cukup ya? Semua sedang dalam proses audit internal. Itu adalah bagian dari yang sekali lagi kami sampaikan, itulah bagian dari monitoring dan evaluasi terus-menerus yang kita lakukan karena kita memang menghendaki
Badan Gizi Nasional ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Cukup ya? Tunggu, nanti akan kita umumkan. Yang pasti dengan ditetapkan pengangkatan pejabat yang baru sudah dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bapak Muhammad Kodari, yang kami hormati Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya, dan rekan-rekan media yang berbahagia, yang terima kasih atas kesabarannya, dan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai dimanapun berada. Izinkanlah pada malam hari ini kami bertiga untuk menyampaikan informasi dan keputusan dari pemerintah yang sudah diambil oleh Bapak Presiden berkaitan dengan Badan Gizi Nasional. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Badan Gizi Nasional memiliki peran yang sangat strategis di dalam mendukung agenda pemerintah di bidang peningkatan kualitas gizi masyarakat. Tugas ini tentu menuntut tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas. Dalam menjalankan tugas keseharian, Bapak Presiden tentu terus melakukan monitoring dan pada akhirnya melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja kabinet termasuk kinerja Badan Gizi Nasional. Dan tentu di dalam proses evaluasi tersebut, Bapak Presiden terus mendengarkan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, baik dari kementerian-kementerian terkait maupun dari masyarakat, termasuk dari para penerima manfaat dari program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun, melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Saudara Lodwig Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian Saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Dan Saudara Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kepada 3 pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya.
Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia. Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memastikan bahwa selama proses evaluasi yang terus kita laksanakan, seluruh program Badan Gizi Nasional tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu sama sekali, dan setiap unit kerja di lingkungan Badan Gizi Nasional diharapkan tetap menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program makan bergizi gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Semoga langkah ini menjadi awal yang baik bagi penguatan pelayanan program makan bergizi gratis agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita, dan sekaligus sebagai pengejauhantahan manifesto kemanusiaan, pengejauhantahan manifesto keberpihakan, dan tentunya kita berharap program ini dapat menjadi alat penggerak ekonomi nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om, Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.